98.5. Up Radio, the Meaning Station. Up Corner 98.5 Up Radio The Meaning Station. Selamat pagi Upmeni, apa kabar? Semangat luar biasa di Semarang dan sekitarnya. Walaupun ini sudah menunjukkan jam 11 siang, tapi kita tetap bersemangat saja. Di seputar Semarang hari ini cukup dihiasi oleh gerimis. Tapi saya Santi Roselia kembali hadir untuk Anda di Up Corner. Dan Anda yang saat ini sedang ada di luar sana bisa menyimak live streaming kami di upradio.id, atau langsung juga bisa menonton di YouTube live kami, Up Radio Semarang. Kali ini kalau sudah Santi nongol di YouTube berarti ada tamu yang istimewa ya. Dan sudah hadir di studio ada Bapak Haryo Pamungkas SEMH. Beliau adalah Kepala PT Jasara Harja Persero Cabang Utama Jawa Tengah. Selamat siang Pak Haryo. Selamat siang Mbak Santi. Apa kabar Pak? Luar biasa. Luar biasa. Tagline-nya adalah apa nih Pak kalau Jasara Harja? Utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan. Utama dalam perlindungan, prima dalam pelayanan. Nah, kita akan bicara soal itu karena Jasara Harja adalah asuransinya masyarakat Indonesia. Percaya atau tidak, hari ini kita akan ngobrolin banyak hal keuntungannya untuk Anda. Pastikan jangan kemana-mana dan Anda bisa bergabung tentu saja di 0878 33 300 400. Baik, Pak Haryo, kalau ngomongin soal Jasara Harja, kita tidak lepas dari yang namanya jalan raya ya Pak? Betul. Ya. Ini kalau bicara juga soal asuransi, berarti kalau pepatah di musim hujan, sedia payung sebelum hujan. Ya. Nah, Pak Haryo, apa sih sebetulnya Jasara Harja itu sendiri, Pak? Ya, Jasara Harja itu yang pertama badan usaha milik negara. Jadi ini perusahaan negara, saham-sahamnya punya negara. Kemudian pasti kalau udah perusahaan negara berarti tujuannya untuk melayani masyarakat. Ya. Jadi tugas utama Jasara Harja itu adalah menyantuni para korban kecelakaan lalu lintas jalan dan kecelakaan penumpang umum. Jadi masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan itu mereka berhak atas santunan Jasara Harja. Begitu juga masyarakat yang menggunakan jasa angkutan umum seperti menggunakan kapal laut, pesawat udara, kereta api, bus, kemudian naik feri. Itu mereka bila mana mengalami musibah kecelakaan, maka Jasara Harja diberikan tugas oleh pemerintah untuk memberikan santunan kepada mereka-mereka yang menjadi korban. Ya, gitu Mbak. Itu ya, jadi salah satu tugas dari Jasara Harja adalah memberikan perlindungan ya, terutama ya Pak, seperti itu. Nah, ini konsepnya seperti apa sih Pak? Itu sebuah pengguna jalan raya atau seperti apa Pak yang akan mendapatkan fasilitas atau santunan dari Jasara Harja ini Pak? Ya, para korban kecelakaan lalu lintas di jalan misalnya. Jadi ada dua kelompok masyarakat yang diberikan perlindungan oleh Jasara Harja. Kelompok masyarakat pengguna jalan raya seperti misalnya pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan ditabrak oleh kendaraan bermotor lain, maka si pejalan kaki itu mendapatkan santunan Jasara Harja. Baik itu santunan meninggal dunia ataupun luka-luka dan cacat tetap. Kemudian apabila ada kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan bermotor, maka para korban yang mengalami kecelakaan itu juga mereka mendapat santunan dari Jasara Harja. Baik itu santunan dalam bentuk santunan meninggal dunia kalau memang harus meninggal dunia, kalau dia luka-luka juga santunan perawatan di rumah sakit dan santunan cacat tetap. Nah, terhadap korban yang menggunakan jasa angkutan umum itu apabila pada saat menggunakan jasa angkutan umum mulai dari tempat keberangkatan sampai dengan tempat tujuan dalam range itu, bila mana ada musibah, maka Jasara Harja juga akan memberikan santunan kepada para korban kecelakaan itu. Walaupun juga semua orang nggak mau ya Mbak dapat santunan, betul. Tapi yang namanya resiko unpredictable. Ya, unpredictable, kita nggak ngerti. Harus ada, tadi Mbak bilang, sedia payung sebelum hujan. Betul Pak. Kita nggak kepengen hujan, tapi tetap juga payung harus kita bawa. Iya, gitu. Buat antisipasi. Nah, bicara soal kecelakaan, berarti sebetulnya ini bisa diantisipasi kalau kita berhati-hati dan waspada ya Pak. Iya. Nah, Pak Haryo, apakah ada syarat khusus? Ini kan jaminan seluruh masyarakat ya Pak. Seperti apa sih Pak syaratnya untuk kita bisa dijamin oleh Jasara Harja ini Pak? Ya, memang Jasara Harja itu memberikan proteksi ataupun perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan yang bukan masyarakat
masyarakat Indonesia sekalipun, ketika dia berada di Indonesia, itu pun mendapat perlindungan dari Jasara Harja. Contohnya misalnya para turis-turis asing yang posisinya sedang menjadi turis di Bali ataupun di tempat-tempat wisata, mereka sedang menggunakan sepeda motor, kan kita sering lihat turis-turis itu ataupun orang-orang asing itu menggunakan sepeda motor ya di jalan raya ya, kalau di Bali kita sering lihat. Nah, apabila mereka juga mengalami musibah kecelakaan misalnya tabrakan, atau mungkin mereka juga lagi nyebrang di tempat-tempat wisata ditabrak oleh kendaraan bermotor, itu pun mereka mendapat hak santunan Jasara Harja, apalagi orang Indonesianya kan gitu ya. Betul. Orang asing aja dilindungi oleh santunan. kami ya. Nah, dasar hukumnya apa Jasara Harja kok bisa memberikan santunan kepada masyarakat itu ya? Yang pertama, kami menjalankan tugas undang-undang. Jadi ada 2 undang-undang yang dijalankan oleh Jasara Harja. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964. Nah, Undang-Undang 33 Tahun 1964 itu menugaskan kepada Jasara Harja untuk memberikan santunan kepada para korban kecelakaan yang menggunakan jasa angkutan umum seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian undang-undang yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964. Nah, undang-undang ini menugaskan Jasara Harja untuk memberikan santunan kepada para korban kecelakaan lalu lintas jalan. Jadi antara kecelakaan lalu lintas jalan dengan kecelakaan penumpang umum kan 2 hal yang berbeda. Iya, betul. Kalau penumpang umum adalah ketika masyarakat menjadi penumpang naik moda transportasi ya Pak ya. Sementara kalau kecelakaan lalu lintas jalan itu bisa saja ketika kita naik sepeda motor ditabrak oleh kendaraan lain, bermotor lain, atau ketika kita sedang berjalan kaki ditabrak oleh kendaraan bermotor lain. Jadi lebih pribadi gitu ya Pak ya? Lebih pribadi gitu. Nah, ini yang membedakan. Jadi 2 kelompok masyarakat itulah yang diberikan perlindungan ataupun proteksi oleh Jasara Harja. Pak Haryo, ini berarti orang jalan kaki di jalan raya ini juga sebetulnya dilindungi juga ya Pak ya? Iya, pejalan kaki itu mendapat proteksi dari Jasara Harja sesuai ketentuan undang-undang. Oh ya, baik. Nah Pak, ini kan mendapat salah satu keuntungan ya sebetulnya menjadi masyarakat Indonesia ada Jasara Harja ini ya Pak ya. Walaupun kita tadi tahu kita nggak mau sih Pak ya untuk mendapatkan suatu kecelakaan. Nah, ini bagaimana cara mengklaimnya Pak? Apakah ini sudah tersosialisasikan kepada masyarakat dengan baik? Iya, memang untuk pelayanan santunan Jasara Harja saat ini kita sudah bisa menyerahkan santunan rata-rata untuk korban meninggal dunia ya, itu 1,3 hari rata-rata. Jadi artinya sudah dalam relatif cukup cepat lah ya, santunan itu bisa diterima oleh masyarakat. 1 sampai 3 hari. 1,3 hari rata-rata. Jadi 1 hari lebih sedikit lah ya. Nah, kemudian itu korban yang meninggal dunia. Kemudian korban yang luka-luka itu apabila mereka masuk rumah sakit dan memang terjamin oleh Jasara Harja sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, maka para korban itu tidak perlu lagi mengeluarkan biaya pribadi selama perawatan di rumah sakit. Jadi kami sudah bekerja sama dengan beberapa rumah sakit. Kalau di Jawa Tengah ini hampir keseluruhan ya, kami sudah bekerja rumah sakit ada sekitar 300-an ya dengan rumah sakit yang memang itu menjadi rujukan korban kecelakaan ya. Nah, rumah sakit ini sudah kerjasama dengan kami. Jadi ketika ada korban kecelakaan yang masuk ke rumah sakit, maka kami akan menerbitkan surat jaminan namanya kepada korban tersebut, sehingga korban tersebut tidak perlu lagi mengeluarkan biaya pribadinya selama pengobatan. Nah, santunan yang diberikan oleh Jasara Harja sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Keuangan yang terakhir tahun 2017 itu untuk meninggal dunia itu 50 juta diserahkan kepada ahli waris yang sah kalau meninggal dunia. Nah, sementara apabila mengalami luka-luka ataupun butuh biaya perawatan, maka santunan yang disediakan adalah maksimalnya 20 juta. Ditambah dengan kalau ada P3K dan plus 500.000 maksimalnya untuk biaya ambulans. Nah, jadi ketika mereka masuk rumah sakit, plafon anggaran itulah yang bisa dimanfaatkan oleh para korban. Nah, di samping itu Jasara Harja juga bekerja sama, berkolaborasi dengan BPJS, baik itu BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kolaborasinya ini ada dalam bentuk bahwa ketika ada korban kecelakaan lalu lintas masuk ke rumah sakit, kemudian kami menerbitkan surat jaminan sampai batas 20 juta, seperti yang saya sampaikan tadi. Dan apabila dalam proses perawatannya membutuhkan biaya lebih dari 20 juta, maka lebih 20 juta plus Rp1 tadi itu menjadi bebannya BPJS selama korban itu memiliki kartu BPJS yang aktif.
betul. Nah, jadi memang pemerintah sudah mempersiapkan beberapa fasilitas kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Iya. Nah, tentunya masyarakat juga punya kewajiban dan hak. Haknya seperti yang sudah saya sampaikan. Nah, sekarang yang perlu diketahui oleh masyarakat bagaimana kewajibannya. Betul. Nah, tentunya seperti yang tadi saya sampaikan, ada hak yang diberikan oleh Jasa Raja dengan BPJS tadi, tentu ada kewajiban juga Dari masyarakat, kewajiban masyarakat untuk yang Jasa Raja adalah ketika mereka mempunyai kendaraan bermotor, mereka punya kewajiban membayar SWDKLLC setiap tahunnya. Iya. Yang dikait Pajak apa namanya itu, Pak? Yang itu namanya sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Iya, betul. Itu yang atau menyatu dengan pembayaran pajak atau STNK di kantor Samsat. Oh iya. Jadi masyarakat ketika setiap tahun membayar perpanjangan STNK, surat kendaraan bermotor seperti STNK, di dalamnya itu sudah ada jasa harjanya. Jadi yang dibayar adalah pajak kendaraan bermotor dan SWDKLLJ. Nah, kalau pajak kendaraan bermotor itu nanti akan diterimakan oleh pemerintah daerah sebagai pajak APBD yang diberikan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah daerah. Nah, SWDKLLJ-nya itu nanti dikelola oleh Jasa Harja untuk memberikan santunan-santunan kepada masyarakat yang kena musibah itu. Oh iya. Ini banyak perbedaan ya, Pak Haryo ya. Kalau dulu kan dari Jasa Harja memberikan santunan misalnya untuk laka yang memang harus dirawat di rumah sakit dengan platform yang sekian. Kalau itu sudah selesai, kita masih keluar duit ya, Pak ya. Betul. Kalau dulu juga mungkin sistem rembes atau gimana ya, Pak ya. Betul. Kalau dulu itu memang masyarakat ketika masuk rumah sakit, sebelum kami melakukan kerjasama dengan rumah sakit, masyarakat itu mengeluarkan biaya sendiri, kemudian rembes ke Jasa Raja, kemudian diganti diberikan penggantian atas biaya yang sudah dikeluarkan. Nah, menyadari bahwa tidak semua masyarakat itu dalam posisi yang liquid siap ya. Kan tidak banyak orang yang mempunyai dana khusus untuk membiayai dirinya ketika mereka harus masuk rumah sakit akibat kecelakaan. Karena di mana-mana yang namanya kecelakaan itu kan sesuatu yang mendadak ya, Mbak. Betul. Tidak bisa diduga. Iya, benar-benar, Pak. Ketika ada keluarga kita yang harus masuk rumah sakit dalam kondisi yang mendadak tadi dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, tentunya ini banyak kesulitan ya. Iya. Karena yang namanya biaya pengobatan kan tidak murah ya. Tidak murah dan juga tidak mudah untuk prosesnya, Pak ya. Nah, oleh karena itu kami menyadari kondisi itu, kemudian kami kolaborasi dengan rumah sakit, kolaborasi dengan BPJS, sehingga muncullah ataupun lahirlah sistem yang berjalan saat ini. Nah, di mana masyarakat ketika mengalami musibah kecelakaan itu kami sudah bisa memberikan surat jaminan. Betul. Nah, kerjasama yang kami lakukan ini itu juga kami kerjasama dengan rumah sakit dan BPJS dari sisi pendataan dan Polri. Di Polri itu ada yang namanya data IRSMS, Integrated Road Safety Management System. Data IRSMS itu adalah data yang nge-link ke Jasa Harja, di mana Polri dengan data yang ada itu mereka akan melakukan penginputan data ketika ada korban kecelakaan yang melapor kepada Polri. Nah, saat itu juga datanya kerekam ke kami. Nah, kami mendapatkan data itu. Di samping itu, kami juga punya data secara link real time online dengan rumah sakit. Jadi ketika ada korban laka yang terjadi dimanapun lokasinya, kemudian korban itu dibawa ke rumah sakit, kemudian rumah sakit akan melakukan registrasi betul, ataupun pendataan, maka data korban laka yang diinput oleh si petugas rumah sakit tadi itu hari itu juga ataupun real time online itu masuk ke data kami. Nah, dengan begitu kami sudah bisa mengetahui korban itu namanya siapa, dirawat di mana, di rumah sakit mana, masuk ruang mana, dan hari itu juga kami langsung mendatangi rumah sakit tersebut. Karena kami sudah punya petugas-petugas yang PIC di setiap rumah sakit. Nah, komunikasi itu bisa terjadi karena sistem digital. Betul. Nah, dengan sistem digital inilah maka secara real time kami bisa mengetahui pasien-pasien dirawat di rumah sakit, Mbak.
Jadi dengan teknologi yang sudah semakin canggih, kemudian juga sistem yang sudah dirapikan Pak ya, Betul. sehingga itu mempermudah lagi Mempermudah layanan. bagaimana Jasa Raja memberikan layanan. Tadi janjinya memang prima layanannya Betul, Pak ya. ya, itu. Itu yang lebih mudah ya, dan Ya. jangan lupa kewajiban kita, karena kita akan mendapatkan hak-hak, maka kewajiban itu juga harus dipenuhi ya Betul, Pak ya. betul. Dan ini dari tadi kita bicara soal jalan raya Pak. Betul. Kereta api kan juga termasuk moda transportasi Pak. Termasuk. Ikut juga. Ya, jadi untuk penumpang kereta api, kita kan kalau pergi ke Jakarta suka naik kereta api ya Mbak ya. Yeah. Ketika kita naik kereta api, kita membeli tiket atau ongkos angkut ya. Nah, ketika kita membeli ongkos angkut, itu di dalam ongkos angkut itu sudah termasuk Jasa Raja juga Mbak. Jadi masyarakat ketika membeli ongkos angkut terhadap moda angkutan umum yang resmi ya, Ya. itu di dalamnya sudah termasuk Jasa Raja. Jadi bila mana mereka mengalami musibah kecelakaan, maka Jasa Raja akan memberikan santunan kepada para korban kecelakaan tersebut. Kalau kita amati beberapa tahun terakhir ini kan banyak juga ya kecelakaan angkutan umum ya. Iya. Beberapa waktu lalu ada kecelakaan di Palembang ya, itu bisnya masuk jurang. Nah, bis yang masuk jurang itu para korban yang kena musibah tadi itu oleh Jasa Raja disantunin. Oke. Terus beberapa tahun yang lalu ya, ada kecelakaan pesawat Lion ya, yang di mana itu? Di Jakarta itu Di ya Pak Jakarta ya, yang mau menuju ke Pangkal Pinang ya, itu kan korbannya kan mengalami kecelakaan, sebagian ditemukan dan sebagian tidak itu ya. Maka bagi korban-korban kecelakaan yang menggunakan pesawat udara yang Lion itu, mereka juga semua korbannya dapat santunan dari Jasa Raja. Iya. Pak Haryo, apakah plafon-plafon itu juga bisa dilihat oleh masyarakat, Pak? Untuk plafon jelas terbuka ya. Untuk plafon santunan meninggal dunia itu kan saat ini sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan itu sebesar 50 juta. Iya. Kemudian untuk biaya perawatan di rumah sakit ataupun perawatan secara medis maksimalnya 20 juta. 20 juta maksimal, oke. Untuk yang cacat tetap juga kita berikan santunan maksimalnya 50 juta ya. Tapi itu ada persentasenya cacat itu. Oh gitu, jadi masih ada dilihat juga ya persentasenya seperti apa. Berapa gitu. Ya, dan ini yang lebih memudahkan masyarakat lagi karena ada kolaborasi antara Jasa Raja dengan BPJS ya Pak. Betul. Itu yang kita tidak usah keluar duit lagi. Betul, Biasanya kalau di platform sudah selesai, masih harus keluar lagi kalau memang itu belum selesai pengobatannya. Betul. Tetapi sekarang sudah ada BPJS Kesehatan yang bisa mengcover itu semua. Iya. Nah Pak, kalau di Jawa Tengah sendiri sejauh ini dari tahun ke tahun apakah ada peningkatan atau penurunan untuk santunan ini Pak? Ya memang santunan itu terjadi kenaikan di tahun 2017 ya. 2017? 2017 okay. itu ada kenaikan santunan dari 25 juta untuk yang meninggal dunia menjadi 50 juta. Kemudian kenaikan santunannya, ya, angkanya ya Pak? Angkanya naik jadi 100%. Jadi waktu 2017 pertengahan ya, medio 2017 itu ada kenaikan santunan. Jadi dari santunan meninggal dunia 25 juta menjadi 50 juta. Okay. Kemudian santunan perawatan yang tadinya 10 juta menjadi 20 juta. Jadi ada kenaikan 100%. Nah, tentunya kenaikan santunan ini sangat membantu masyarakat yang kena musibah. Karena apa? Karena rata-rata masyarakat ketika masuk rumah sakit itu akibat laka lantas itu kan membutuhkan biaya yang cukup besar ya. Apalagi sampai terjadi fraktur atau patah tulang. Pembelian pen, operasi dan sebagainya itu juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, dari jumlah santunan yang ditingkatkan tadi itu, tentunya yang kami lihat itu terjadi peningkatan awareness bagi masyarakat dalam pengurusan Jasa Raja. Oke. Apalagi Jasa Raja kolaborasi dengan BPJS. Nah, sehingga ketika masyarakat itu mengalami musibah kecelakaan, ketika mereka mengalami musibah kecelakaan, kemudian dikondisikan juga dengan adanya peningkatan jumlah santunan. Nah, ini memang jumlah korban yang kami santuni sejak 2017 sampai dengan 2019 itu memang ada kenaikan sekitar 5%. Oh, karena mereka ada kesadaran ke sana ya Pak, dengan melihat tadi mungkin ya angka-angka itu yang cukup signifikan untuk bisa diklaim. Betul. Jadi santunan yang kami
serahkan kepada para korban itu memang ada kenaikan sekitar itu. Nah, kami melihatnya ada peningkatan penyerapan, artinya ada tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengajukan santunan ke Jasa Raja, mengingat mungkin jumlah santunannya sudah cukup memadai gitu ya, ditambah dengan kolaborasi dengan BPJS. Jadi sangat-sangat membantu ya Pak Sangat ya. membantu. Tapi kalau tadi Pak Haryo juga sudah menjelaskan bahwa data-data itu secara online sudah bisa diakses oleh Jasa Raja juga. Ya. Ini juga sebetulnya masyarakat tidak perlu khawatir ya Pak ya. Betul. Baik Pak, sini sudah ada yang bertanya Pak lewat WhatsApp di 0878 333 ada Pak Andreas. Ya, Selamat Pak Andreas. siang, saya mau tanya nih, kalau proses klaim dana musibah kecelakaan itu berapa lama ya Pak untuk bisa keluar dan syaratnya apa saja untuk klaimnya? Terima kasih Pak Andreas, silakan Pak. Ya, untuk korban kecelakaan meninggal dunia, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa dari data kami itu rata-rata kami sudah bisa menyerahkan santunan itu sejak tanggal kecelakaan itu rata-rata ya. Itu 1,3 hari. 1,3 hari. Jadi ada case-case tertentu kecelakaannya pagi, oleh karena dokumennya lengkap, kemudian juga kami didukung dengan data digital oleh Polri, karena kan setiap korban kecelakaan itu harus ada laporan polisinya. Oke, baik. Oleh karena dari Polri juga menyajikan data kecelakaannya cepat, kemudian dari keluarga juga data-datanya lengkap, maka ketika terjadi kecelakaan pagi hari, maka sorenya sudah bisa kita serahkan santunannya. Kami menyadari bahwa situasi keluarga yang kena musibah itu terkadang membutuhkan biaya ya. Karena kan yang namanya biaya penguburan itu juga kan tidak murah juga ya. Betul. Kadang-kadang juga ada beberapa keluarga yang dia juga belum siap menghadapi situasi itu secara finansial, apalagi secara mental ya. Iya. Nggak ada ya Pak, kita yang siap menyiapkan dana khusus nanti kalau meninggal, itu khusus dia. Kecelakaan itu nggak ada ya. Nah, menyadari kondisi itu maka kami mencoba untuk berbuat secepatnya untuk bisa meringankan seringan-ringannya beban keluarga yang kena musibah tadi. Nah, makanya santunan sebisa mungkin kita bisa percepat, dokumen-dokumen yang diperlukan oleh masyarakat kalau bisa kita bantu, sehingga keluarga korban yang dalam posisi sedang kedukaan, dengan adanya bantuan santunan yang kami bisa berikan kepada ahli waris, harapannya bisa membantu meringankan beban keluarga. Nah, itu rata-rata makanya kami bisa berikan santunan 1,3 hari. Nah, kemudian bagaimana untuk korban yang luka-luka? Jadi korban luka-luka yang kami bayarkan itu hampir 90% itu dibayarkan ke rumah sakit. Artinya begini, ketika korban mengalami kecelakaan di jalan raya, kemudian masuk rumah sakit, hampir 90% korban yang terjadi itu tidak mengeluarkan biaya pribadi. Kami dengan rumah sakit itu sudah berkolaborasi, bekerja sama, jadi masyarakat nggak perlu mengeluarkan biaya pribadi. Nanti si rumah sakitlah yang melakukan penagihan ke Jasa Raja, termasuk dengan BPJS. Kalau korban itu memiliki kartu BPJS yang aktif. Betul. Gitu ya. Nah, makanya ini juga perlu digarisbawahi. Kartu BPJS itu penting loh. Ya, benar-benar. Yang dia kan punya kewajiban membayar dengan jumlah yang sudah diatur oleh pemerintah. Ada iuran per bulan ya Pak, betul. Nah, itu juga jangan lupa harus tetap selalu aktif. Karena ketika musibah terjadi itu sangat membantu. Betul. Nah, begitu. Jadi kecepatannya gitu. Masih banyak pertanyaan sebetulnya ya, di benak saya juga masih ada. Tetapi kita harus break dulu Pak Haryo. Jangan kemana-mana, kami akan kembali bersama Anda tentu saja setelah pesan-pesan berikut ini. 98.5 FM Up Radio, The Meaning Station. Up Corner.
Baik, Apminia, Santi lanjutkan lagi perbincangan siang ini. Tentu saja di Up Corner, dan Anda terima kasih yang masih menyaksikan YouTube Live di Up Radio Semarang, juga live streaming kami di upradio.id, dan juga mendengarkan 98.5 Up Radio The Meaning Station. Kita masih bersama dengan Pak Haryo Pamungkas. Beliau adalah Kepala PT Jasara Harja Persero Cabang Utama Jawa Tengah. Pak Haryo, ini banyak sekali pertanyaan yang sudah mulai terus Pak bermunculan di 0878333400. Di antaranya ada Ibu Maria di Semarang. Ibu Maria menanyakan bagaimana jika korban mengalami cacat tetap Bapak, santunannya terus bagaimana? Ya, untuk cacat tetap itu santunannya ada. Jadi nanti apabila ada korban kecelakaan yang mengalami cacat tetap, itu santunan yang diberikan adalah persentase dari jumlah maksimalnya 50 juta. Nah, jadi gini, apa sih yang dimaksud dengan cacat tetap? Definisi cacat tetap itu adalah hilang atau berkurangnya fungsi anggota tubuh. Jadi kalau misalkan hilang, misalkan hilangnya di wilayah mana? Apakah di wilayah kaki, wilayah tangan, wilayah mata, atau wilayah jari kaki? Itu kan pasti ada beberapa komponen anggota tubuh yang ada yang hilang ataupun berkurang fungsi. Misalnya anggota tubuhnya tidak hilang, maksudnya tidak terjadi amputasi ya. Kakinya patah, kemudian fungsinya menjadi berkurang. Tadinya misalkan ibu-ibu kalau bisa masak dalam posisi berdiri. Udah patah kaki, udah nggak bisa lagi dong berdiri lama-lama gitu ya. Ataupun anak muda, anak mahasiswa yang tadinya kakinya belum mengalami kecelakaan, kemudian patah, kemudian dipasang pen, mengalami penurunan fungsi kan, udah nggak bisa main futsal ataupun nggak bisa lagi kemana-mana gitu ya. Nah, itu mengalami penurunan fungsi. Nah, untuk mengukur apakah itu hilang ataupun penurunan fungsi, maka dokter. Jadi ada catatan dari dokter. Ya, nanti harus dikonsultasikan dengan dokter. Maka dokter nanti akan bisa menentukan tingkat persentasenya. Misalnya kalau cacat di wilayah amputasi misalkan itu kaki kiri, itu berapa persen? Kalau misalnya mengalami, berarti kaki kanan juga beda Pak? Beda juga. Gitu ya. Misalkan hilang mata kanan. Ataupun cacat mata kanan gitu ya, dan mata kiri itu juga berbeda. Itu dokter nanti yang akan menghitung. Tangan kiri, tangan kanan juga beda juga persentasenya. Nah, makanya dokter yang mengetahui tentang itu. Nah, nanti dari persentase itu nanti kita akan tentukan besaran santunannya. Gitu. Sangat jelas sekali Bu Maria ya. Terima kasih. Kemudian ini ada lagi Haris di Semarang. Saya mau tanya Pak, saya pernah dengar aplikasi JR-Ku. Itu bisa digunakan untuk apa saja ya Pak? Ya, jadi JR-Ku itu adalah aplikasi yang dibangun Jasara Harja untuk memudahkan masyarakat secara digital untuk beberapa hal terkait dengan Jasara Harja. Yang pertama, apabila dia anggota masyarakat, maka JR-Ku itu berfungsi untuk membantu pengajuan santunan bila mana ada masyarakat yang terkena musibah kecelakaan dan ingin mengurus santunan. Itu secara real time online datanya ada. Kemudian yang kedua, JR-Ku juga berfungsi membantu masyarakat ketika melihat suatu kejadian kecelakaan. Jadi begini, terkadang kita sebagai anggota masyarakat itu sering melihat di jalan raya adanya suatu kecelakaan di mana korban itu dalam posisi harus ditolong. Tetapi oleh karena kondisi tertentu kita tidak sempat menolong. Mungkin kita sibuk, kita lagi terburu-buru dan sebagainya. Kita cuma hanya bilang, aduh kasihan ya korban itu gitu ya, tanpa kita harus bisa mau ngapa-ngapain. Menolong langsung itu nggak bisa ya? Nah, dengan adanya JR-Ku, Bapak Ibu yang mendownload aplikasi JR-Ku itu ketika melihat suatu kecelakaan di mana Bapak Ibu melihat posisi itu, maka dengan JR-Ku Bapak Ibu bisa membantu korban tersebut dengan cara melaporkan ataupun menginput data di JR-Ku itu atas kejadian tersebut. Jadi kayak semacam live report gitu ya? Ya, live report gitu ya. Syukur-syukur bisa memfoto. Jadi nanti kami share log gitu Pak? Share log kayaknya belum. Cuman sekedar foto informasi. Melaporkan. Nah, nanti kami setelah mendapat info itu kami akan membantu
korban tersebut, tentunya ada tahapan kami juga akan mengkoordinasikan dengan pihak Polri supaya si korban tadi itu kami akan tindak lanjuti. Kalau memang dia membutuhkan biaya perawatan, maka akan kami segera terbitkan surat jaminan supaya dia nggak perlu keluar biaya. Kalau misalnya yang bersangkutan meninggal dunia misalnya, kami juga bisa segera serahkan santunan kepada ahli warisnya. Nah, itulah bagi masyarakat. Tapi bagi pemilik kendaraan bermotor dengan punya JRQ, Anda bisa mengetahui kapan sih surat-surat saya jatuh tempo. Oh, jadi ada semacam early warning sistemnya di situ juga ya? Itu. Jadi pengen tahu surat saya kapan motor saya kapan ya mati STNK-nya. Harus perpanjang gitu harus ya? Perpanjang. Nah, itu bisa dicek. Jangan sampai mati dong, Pak. Iya. Kan kadang-kadang lupa ada juga. Betul, jadi dengan data itu, atau mungkin juga teman-teman itu ataupun masyarakat kan suka beli motor tuh. Beli motor kadang-kadang ini motornya bodong nggak ya gitu ya. Oh ya, untuk melihat tingkat legalitas, safety-nya ya. Nah, betul. Dengan JRQ bisa juga memasukkan beberapa data yang ada di situ untuk mengecek kalau misalkan kendaraan itu nanti dicek ternyata memberikan respon data di JRQ, misalkan dia punya beli motor nih, pengen tahu motor ini bodong apa bukan nih. Betul. Ya masukin aja beberapa data yang diminta oleh JRQ, nanti kalau JRQ memberikan respon berarti legal karena itu tercatat di situ di Samsat. Betul. Kemudian itu ada hubungannya dengan Samsat ya Pak? Oh iya, ada hubungan dengan Samsat. Kemudian apabila ini adalah pemilik kendaraan bermotor umum, mereka juga pengen tahu berapa sih kewajiban membayar jasa raja, di situ juga bisa. Oh iya. Dengan aplikasi JRQ. Dengan aplikasi JRQ. Kemudian juga ada trip di situ seperti kayak semacam Google Maps gitu. Oh, jadi kayak ojol-ojol gitu ya. Ojek online gitu. Ya, jadi ada Google, ada Maps di situ. Jadi trip namanya, itu juga bisa untuk misalkan kita mau pergi ke satu tempat pengen lihat macet apa enggak. Itu juga bisa dipakai. Jadi iya. fungsinya itu. Terus yang ada lagi sekarang fungsi tambahan JRQ itu juga ada menu untuk mengikuti pendaftaran mudik gratis. Oh, ini salah satu programnya Jasa Raja juga ya Pak setiap tahun ya? Masyarakat nanti kalau mendownload aplikasi JRQ yang pengen mudik gratis dengan Jasa Harja, itu juga melalui situ juga ada. Oh, jadi ini sangat fungsionalnya sangat luar biasa. JRQ ini salah satunya adalah bagaimana kita juga bisa membantu siapa saja ya Pak ya. Kalau memang kita menemui kejadian kecelakaan dan kita tidak bisa menolong secara langsung, cukup memberikan informasi lewat JRQ itu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ini ada Andini sekarang. Selamat siang Mbak Santi, mau tanya apakah tahun ini Jasa Harja ada mudik bareng lagi? Mudiknya kemana aja ya Pak? Jadwalnya di Jawa Tengah. Kalau mau ikutan syaratnya apa dan bagaimana? Nah, ini salah satu program yang memang yang dilakukan terus oleh Jasa Harja setiap tahun ya Pak? Iya, jadi memang Jasa Harja itu kan seperti yang saya sampaikan, tugasnya adalah memberikan santunan kepada korban kecelakaan. Kalau ada kecelakaan, kami dengan cepat akan senang hati membantu para korbannya. Membantu mereka yang kena musibah. Tetapi kami juga nggak pengen ngasih santunan. Pengennya semuanya selamat. Semuanya selamat gitu ya. Nah, makanya kami berupaya membuat program-program bagaimana ya masyarakat supaya jangan jadi korban kecelakaan kan. Tidak adalah orang yang pengen terima santunan ya. Betul. Nah, kami punya semangat untuk menekan korban kecelakaan ataupun mencegah masyarakat menjadi korban kecelakaan. Nah, dari data itu kan korban kecelakaan yang terjadi itu adalah ketika mereka menggunakan sepeda motor. Sepeda motor itu menduduki peringkat yang paling tinggi sebagai penyumbang, boleh saya bilang, korban kecelakaan lalu lintas. Makanya teman-teman Bapak Ibu yang menggunakan sepeda motor benar-benar harus hati-hati sekali. Pakai helm, patuhi protokol lalu lintas supaya jangan jadi korban. Nah, isu mudik yang dalam waktu dekat akan tiba, ya kan? Pastinya tinggal 2 bulan lagi ya. Bulan lagi ya. Betul. Pastinya kan Bapak Ibu kepengen merayakan mudik dengan keluarga di kampung halaman dengan keadaan selamat, sehat, apapun ya, selamat, sehat dan sebagainya. Nah, kadang-kadang sepeda motor sebagai moda yang dipakai oleh masyarakat ini kan berisikonya tinggi. Data sudah menunjukkan. Betul. Nah, oleh karena itu Jasa Harja menyadari kondisi ini ingin memindahkan para pemudik yang selama ini menggunakan sepeda motor itu ke kendaraan yang lebih aman.
yaitu kita fasilitasi dengan bus. Dengan bus. Jadi oke. tujuan utama lakukan mudik adalah untuk menekan korban kecelakaan ataupun mengurangi, memindahkan para pemudik yang sepeda motor menggunakan bus. Iya. Pertanyaannya Mbak siapa tadi? Ibu Dengan Ibu Andini. Bu Andini. Syaratnya. Ya, tahun ini kami akan ada mudik yang dilaksanakan di Jawa Tengah. Ya. Memang sih mudik di beberapa kota besar kami lakukan termasuk di Jakarta. Nah, untuk yang di Jawa Tengah itu sudah kami nanti akan ada pelayanan itu menuju dari Jawa Tengah ya, Ya, dari Jawa Tengah, dari wilayah Jawa Tengah menuju itu ada ke 13 kota tujuan. Oh, kemana Ya. saja itu Pak? Itu ada ke Bandung, Blitar, Cilacap, Jakarta, Jember, Klaten, Madiun, Malang, Pacitan, Serang, Situbondo, Sukabumi, dan Surabaya. Oh, oke. Nah, ini pendaftaran sudah bisa diakses nanti mulai tanggal 31 Maret sampai dengan 17 April 2020. Nah, nanti berangkatnya itu hari Rabu tanggal 20 Mei di halaman kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Jadi di Ya. halaman kantor Gubernur. Nah, jadi Bapak Ibu yang menginginkan bergabung dengan mudik gratis Jasara Harja, monggo mendaftar mulai tanggal 31 Maret sampai 17 April Iya. 2020. Atau bisa datang langsung ke kantor Jasara Harja di Jalan Sultan Agung nomor 100. Iya, itu Kota tadi ya. Semarang. Jadi akhir Maret ini sudah bisa mulai mendaftar Sudah ya Pak ya? mulai bisa mendaftar. Syaratnya apa itu Pak? Kalau untuk syaratnya kan sebenarnya nggak susah ya. Itu KTP, kartu keluarga, STNK, dan SIM C. Ya. Tapi satu aja yang kepala keluarganya. Yang kepala keluarga saja. Ya. Jadi semua keluarga boleh ikut Bisa ya Pak, ikut, tapi yang bisa daftar ikut. cukup satu. Satu aja. Nanti bisa bicara berapa orang nanti yang gabung gitu ya Pak? Nanti bisa ada petugasnya. Nanti bisa Oh langsung iya ya, bicara. di sensus ya. Betul. Nah, ini Ibu Andini mungkin tadi dari 13 kota yang di Ya. Jawa Tengah itu adalah salah satu kota kelahiran Ibu, yang Ibu mau menuju mudik ke sana boleh. Silakan saja mulai tanggal 31 Maret ya Pak, pendaftaran sudah mulai Betul. dibuka. Iya. Dan lewat JR-ku juga ya Pak. Lewat Jericho juga bisa. Oh, ini lebih mudah lagi. Lebih mudah lagi. Jadi mungkin Anda dimanapun berada di Jawa Tengah ini bisa melakukan bisa itu ya. melakukan pendaftaran. Baik Pak. Nah, bicara soal tadi program dari Jasara Harja ini adalah untuk menekan angka kecelakaan ya Pak. Iya, Salah betul. satunya adalah mudik. Betul. Nah, sebetulnya sejauh ini data yang ada itu usia berapa saja sih Pak yang masuk di klaim kecelakaan lalu lintas ini Pak? Ya memang kami juga prihatin ya. Dari data yang kami catat pembayaran santunan korban kecelakaan itu memang masih di mayoritas itu adalah mereka-mereka yang dalam posisi usia produktif ya. Oh. Jadi kalau dari data yang saya bawa ini itu yang paling tertinggi itu adalah mereka yang berprofesi. Ini yang anak-anak muda ini. Itu Produktif banget berarti ya. adalah pelajar dan mahasiswa. Wah. Ini calon generasi Calon generasi. padahal ya. Iya, mereka ini menduduki posisi yang paling tinggi ya. Itu di 38% ya. Dari sekian jumlah korban dari jumlah santunan korban. yang kami bayarkan. Oke. Kemudian posisi kedua itu adalah mereka yang berprofesi sebagai karyawan. Jadi karyawan, wira swasta, pengusaha itu juga menjadi korban tertinggi. Iya. Kemudian jenis kelaminnya lebih banyak laki-laki. Laki-laki karena yang biasa mungkin menjemput Ya, rezeki atau betul. beraktivitas di luar itu cowok ya Pak. Jadi mereka termasuk punya risiko tinggi. Nah, tentunya apa artinya dari data ini gitu ya? Artinya kemiskinan itu bisa terjadi akibat korban laka lantas. Oh, Kan kita bisa hitung tadi. Korban pekerja, ya, jenis kelamin laki-laki, tentunya pencari nafkah, sebagai tulang punggung keluarga. Oke. Ketika tulang punggung keluarga ini mengalami musibah, berarti kan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan keluarga juga menjadi hilang. Betul. Kemudian bagaimana anak dan istrinya? Kita juga pasti prihatin dengan kondisi itu. Nah, makanya penyebab salah satu menjadi miskin akibat kecelakaan juga sangat berkontribusi. Nah, oleh karena itu kepada kita semuanya tentunya ini menjadi perhatian bahwa di jalan raya kita harus bisa saling menghormati, Ya. saling sama-sama menjaga keselamatan supaya semua orang-orang yang ada di jalan raya itu semuanya bisa selamat, pergi kerja, pulang kerja juga dalam keadaan sehat. Iya, betul. Karena keluarga menanti dan mereka adalah tulang punggung
keluarganya. Ini yang harus segera menjadi kesadaran bersama sebetulnya ya Pak ya, bagaimana berlalu lintas di jalan, kemudian juga hal-hal yang kita tidak tahu bisa terjadi, ini harus betul-betul diwaspadai bersama. Saling menghormati di jalan, kemudian patuhi rambu lalu lintas. Bagi pengendara sepeda motor, mereka betul-betul menggunakan helm yang baik, karena helm juga sebagai mengurangi tingkat fatalitas bila mana terjadi musibah. Iya. Dan yang terpenting ketika nggak sehat jangan dipaksakan ya Pak. Ketika nggak fit jangan dipaksain. Betul. Nah ini penting banget. Ternyata mengendara itu tidak hanya butuh kendaraan yang sehat, orangnya juga penting ya Pak. Betul. Kemarin kami ada kegiatan bersama. Jadi kegiatan-kegiatan penekanan korban laka itu bukan hanya mudik saja. Iya. Kami juga kemarin bekerja sama dengan Polda itu melakukan sosialisasi keselamatan berlalu lintas di beberapa universitas. Oke. Jadi di situ ada juga pakar transportasi, ada juga ahli psikolog ya. Ternyata pengaruh pengemudi secara psikis pada saat menggunakan sepeda motor yang mengakibatkan kecelakaan juga sangat tinggi. Jadi bukan hanya melanggar rambu lalu lintas, ternyata psikis seorang pengemudi juga bisa menjadi penyebab kecelakaan. Ini pentingnya ketika harus bikin SIM itu penting ya Pak ya. Penting, itu menjaga surat kesehatan. Izin mengemudi itu yang harus diwaspadai sebetulnya ya. Nah, contohnya beban psikis, misalnya habis putus sama pacarnya lagi galau, belum bisa move on, bawa motor kan, lagi semua orang dianggap terus, menyakiti semua gitu ya Pak ya. Terus pasti kan kalau lagi galau begitu kan nggak konsen. Itu juga disalib juga kesinggung gitu ya. Atau ada suami istri yang habis berantem sama istrinya atau suaminya kan, bawa mobil mungkin masih kebawa emosi. Nah itu juga perlu juga. Jadi ternyata ada juga penelitian secara psikis, secara juga psikologis ya. Itu juga ternyata mempengaruhi juga bisa sebagai penyebab kecelakaan. Nah ini kalau dilihat dari angka kecelakaan tadi pelajar dan mahasiswa dari Jasara Harja juga Goes to Campus gitu ya Pak. Ini pelajar-pelajar apakah juga ada semacam edukasi Pak dari Jasara Harja sendiri Pak? Ya kami sangat mengedukasi. Jadi waktu kita Goes to Campus itu yang memberikan informasi kepada adik-adik kita itu ya, bukan hanya di Jasara Harja saja, tapi juga dari Polri. Jadi ini kan sebenarnya kalau tanggung jawab menekan jumlah korban kecelakaan kan bukan hanya bukan tanggung jawab Jasara Harja aja, bukan tanggung jawab polisi, bukan tanggung jawab orang tua, tapi tanggung jawab kita bersama. Semua komponen masyarakat harus bertanggung jawab bagaimana menekan korban kecelakaan. Perlu saya sampaikan di sini, korban kecelakaan di Indonesia setahun itu 130.000 loh. 130.000 setahun dalam setahun. Iya. Corona baru berapa? Tapi sudah ribut kan? Betul. Tapi laka lantas itu sebenarnya sudah sampai 130.000 hampir setahun, rata-rata setahun. Bahkan itu mungkin setiap hari terjadi ya Pak? 1 jam 3 orang meninggal dunia. Nah kemudian korban meninggal dunia dari 130.000 itu 30.000-nya tuh korban meninggal dunia. Oke. Dan ini harus jadi waspada dan perhatian bersama kita bersama. Di Jawa Tengah itu jumlah santunan yang kami serahkan itu kepada korban laka di wilayah Jawa Tengah itu ada 25.000. 25.000 untuk wilayah Jawa Tengah. Dari 25.000 itu 45%-nya meninggal dunia. Berarti sekitar 12.000-an ya korban laka meninggal dunia di Jawa Tengah. Jadi rata-rata kalau 30.000 nasional, maka setahun itu 3 orang meninggal dunia. Iya betul. Nah, Pak Haryo, ini ngobrol soal kecelakaan lalu lintas memang memakan waktu yang tidak cukup singkat ya Pak ya. Tapi kita punya waktu sekitar 2 menit untuk disampaikan kepada masyarakat. Ini apa nih yang akan disampaikan oleh Jasara Harja? Termasuk ada program yang bebas denda. Betul. Silakan Pak. Ya memang kepada masyarakat yang mendengarkan atau melihat program ini, Jasara Harja itu kan punya tugas dari pemerintah untuk memberikan santunan kepada para korban kecelakaan. Sumber dana yang dikelola oleh Jasara Harja adalah dari masyarakat juga, yaitu mereka-mereka yang memiliki kendaraan bermotor yang setiap tahun punya kewajiban ke Samsat untuk membayar pada saat perpanjangan surat-surat kendaraan bermotornya. Memang kondisinya dari pendataan kami masih banyak loh masyarakat yang belum sadar ataupun belum mau melaksanakan kewajibannya.
Nah, pemerintah bersama dengan pemerintah daerah bersama dengan Jasara Harja cabang utama Jawa Tengah itu mulai 17 Februari sampai dengan 16 Juli ya. Itu memberikan keleluasaan, kelonggaran kepada masyarakat yang kebetulan kendaraannya mungkin sudah mati surat-suratnya. Nah, itu nanti akan ada kebijakan diberikan keringanan maupun penghapusan denda. Oh, ini jadi diperhatikan dari sejak pertengahan Februari kemarin ya Pak, Betul. sampai dengan pertengahan bulan Juli. Ya. Anda akan mendapatkan kebebasan Bebas denda ya, yang selama ini mungkin sudah mati ya surat-suratnya. Sudah mati. Segera diurus saja karena tadi akan banyak mendapatkan benefit untuk Betul. Anda yang memiliki atau memenuhi kewajiban sebagai warga negara. Iya. Baik, terima kasih Pak Haryo. Sepertinya kita harus punya waktu kapan lagi ya Pak ya untuk kita lanjutkan lagi. Tapi demikian tadi perbincangan yang sangat luar biasa bersama dengan Jasara Harja dan Jasara Harja Asuransi Masyarakat Indonesia, Bapak Haryo Pamungkas SEMH, Kepala PT Jasara Harja Persero Cabang Utama Jawa Tengah, sudah bersama kita memberikan banyak sekali tentang Jasara Harja yang memiliki kewajiban luar biasa dan kita juga memiliki kewajiban yang sama ya Pak ya. Terima kasih Pak, sukses selalu Pak. Terima kasih. Selamat siang dan sukses untuk Anda dari Up Radio. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, The Meaning Station.